I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arul Ramadan. Perkenalkan, nama saya Nadia Sutriyanti. Perkenalkan, nama saya Messi Puspita. Perkenalkan, nama saya Jingga Dwi Abdulen. Perkenalkan, nama saya MD Tepio. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai kerangka tubuh pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MD Tepio dan saya akan menjelaskan mengenai tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdiri atas 22 bagian yang membentuk struktur kepala dan wajah. Sebanyak 8 bagian tulang tengkorak berfungsi untuk membantu melindungi otak. Sedangkan 14 lainnya lokasinya berada pada bagian depan tengkorak dan berfungsi untuk membentuk wajah pada manusia. Yang pertama ada tulang frontal atau tulang dahi, yang kedua ada tulang parietal atau tulang ubun-ubun, yang ketiga ada tulang temporal atau tulang pelipis, yang keempat ada tulang oksipital atau tulang kepala belakang, yang kelima ada tulang sphenoid atau tulang baji, yang keenam ada tulang ethmoid atau tulang tapis. Bagian-bagian tulang wajah juga merupakan bagian dari tulang tengkorak. Bagiannya yaitu tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lakrimal, tulang hidung, tulang rahang bawah, dan tulang palatina. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Sutriyanti. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari telinga. Bagian-bagian dari telinga dan fungsi anatomi telinga terdiri dari 3 bagian yang memiliki struktur dan perannya masing-masing dalam proses pendengaran dan menjaga keseimbangan tubuh. Berikut adalah bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Yang pertama itu ada telinga bagian luar. Anatomi telinga bagian luar ini terdiri dari daun telinga atau vena dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengantarkan ke gendang telinga melalui lubang telinga. Sementara itu, daun telinga berperan sebagai saluran yang menghubungkan antara telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Yang kedua itu ada telinga bagian tengah. Anatomi telinga bagian tengah terdiri dari 2 bagian, yaitu oksikel dan saluran eustachius. Oksikel merupakan sekumpulan tulang yang berperan sebagai penyusun telinga bagian tengah. Ada 3 jenis tulang yang memiliki bagian oksel, yaitu yang pertama itu ada tulang martil, yaitu tulang yang melekat di gendang telinga. Yang kedua itu ada tulang landas atau incus, yaitu tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran telinga. Yang ketiga itu ada tulang sanggurdi atau stapes, yaitu tulang yang menjadi penghubung antara telinga tengah dan telinga bagian dalam. Selain ketiga tulang di atas, telinga bagian tengah juga menghubungkan dalam saluran aqueous yang terletak di ujung tenggorokan. Saluran ini juga berfungsi untuk menyalurkan lendir dari telinga ke tengah dan menjaga tekanan udara di telinga. Yang ketiga itu ada telinga bagian dalam atau telinga di bagian dalam ini terdapat koklea, yaitu organ yang memiliki saraf-saraf pendengaran. Koklea memiliki bentuk yang menyerupai selaput yang terdiri dari cairan, yaitu cairan endolimpah dan perilimpah. Di sekitar koklea terdapat sel rambut halus yang berperan penting dalam menghubungkan gelombang suara menjadi sinyal listrik saraf pendengaran. Selain untuk mendengar, fungsi keseimbangan juga menjalankan di telinga sebagai bagian dalam. Perkenalkan, nama saya Messi Puspita. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang hyoid atau yang dikenal dengan bahasa Latin yaitu hyoidium. Adalah tulang berbentuk mirip tapal kuda yang terletak di sekitar leher antara dagu dan kartilage tiroid. Tulang ini unik karena menjadi satu-satunya tulang di tubuh manusia yang tidak terhubung langsung ke tulang lainnya. Fungsinya untuk membantu gerakan lidah
Dalam menelan, tulang hyoid berbentuk seperti huruf U, terletak di antara laring dan mandibula. Fungsinya dari tulang hyoid ini adalah sebagai tempat perlekatan otot mulut dan lidah, sehingga dapat membantu proses menelan. Badan tulang hyoid merupakan bagian tengah dari tulang hyoid. Di bagian depan, badannya cembung dan mengarah ke depan dan ke atas. Bagian atasnya dilintasi oleh punggung bukit melintang yang ditandai dengan sedikit cembung ke bawah. Dan dalam banyak kasus, punggung bukit median vertikal membaginya menjadi dua bagian lateral. Bagian punggungnya vertikal di atas garis melintang terdapat pada sebagian besar spesimen. Tetapi bagian bawah hanya terlihat pada kasus yang jarang terjadi. Permukaan anterior memberikan penyisipan ke otot genioid di bagian besar luasnya baik di atas maupun di bagian bawah punggung transversal. Di bagian belakang halus, cekung dan mengarah ke belakang dan ke bawah, dan dipisahkan dari epiglotis dan membran tiroid dan sejumlah jaringan areolar longgar. Berbusa berada di antara bursa dan membran hipotiroid di bagian atas tubuhnya membulat dan menempel pada membran hipotiroid dan membentuk serat aponeurotik genioglossus. Di bagian bawah korpus melakukan penyisipan secara medikal ke sternohyoid dan secara lateral ke dalam hemohyoid dan kadang-kadang sebagian dari tirohyoid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arul Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang ekstremitas atas. Struktur tulang ekstremitas atas menghubungkan dengan tulang aksial dan mengatur tungkai bawah. Struktur atau anatomi tulang manusia pada rangka apendikular ekstremitas atas terdiri dari korsel pectoralis, terdiri dari klavikula tulang selangkang dan skapula tulang pelikat yang masing-masing berada di sisi kanan dan kiri. Bagian ini menghubungkan lengan dengan tulang aksial. Yang pertama humerus, yaitu tulang panjang lengan atas. Kedua radius, yaitu tulang panjang di lengan bawah yang sejajar dengan ibu jari. Yang ketiga ulna, yaitu tulang panjang bagian bawah yang sejajar dengan kelingking. Yang keempat karpal, yaitu tulang pergelangan yang terdiri dari 8 tulang berkelompok. Yang kelima metakarpal, tulang yang menghubungkan pergelangan tangan dan jari sebanyak 5 tulang. Yang keenam falang, yaitu tulang jari yang terdiri dari 14 tulang membentuk jari. Assalamualaikum, perkenalkan saya Nurul Rohaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang belakang pada manusia. Tulang belakang manusia terdiri atas 24 ruas anatomi tulang belakang yang terdiri atas vertebral column terdiri dari 26 ruas tulang. Jumlah dari tulang belakang adalah 24 tulang, sedangkan 2 tulang lainnya adalah sacrum dan tulang ekor. Perlu Anda ketahui bahwa dari 24 tulang belakang dibagi lagi menjadi beberapa struktur tulang, yaitu yang pertama vertebra cervix, terdapat 7 tulang yang berada di kepala dan leher. 2. Vertebra thorax, terdapat 12 tulang di bagian punggung atas. 3. Vertebra lumbalis, 5 tulang yang berada di punggung bawah. Sedangkan sacrum dan tulang ekor, keduanya terdiri dari beberapa tulang belakang yang menyatu. Ini berfungsi untuk membantu menopang tubuh saat duduk. Perkenalkan, saya Jingga Dwi Aprilen. Saya akan menjelaskan materi tentang tulang rangka manusia apendikular ekstremitas bawah, terdiri dari korset panggul atau pelvic girdle, terdiri dari 2 tulang panggul yang menghubungkan kaki dengan tulang aksial. Tulang panggul terdiri dari bagian atas atau ilium, tulang dasar panggul atau ischium, dan tulang kemaluan atau pubis. Femur atau tulang paha memanjang dari area pinggul hingga lutut. Tiba atau tulang kering menjadi tulang utama bagian bawah.
Fibula atau tulang betis, tulang kedua bagian bawah sebagai pengikat untuk menopang berat. Patella atau tempurung lutut berada di antara tulang paha dan tulang kering. Tarsal atau tulang pergelangan kaki yang terdiri dari 7 tulang berkelompok metatarsal, yaitu tulang yang menghubungkan pergelangan kaki dan jari sebanyak 5 tulang falang, yaitu tulang jari yang terdiri dari 14 tulang membentuk jari. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai kerangka tubuh pada manusia. Kami harapkan kritik dan sarannya kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.